Shalom, damai di hati, berjumpa dengan saudara-saudara melalui sapaan berkat dari Gemim Peniel Tuna Wawenasa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami umat-Mu sungguh membutuhkan firman. Firman yang akan menghidupkan kami menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup di tengah dunia. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab dan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang di sekitar kita. Karena itu begitu penting menjaga hubungan, menjaga relasi baik dengan semua orang. Nah, saudara-saudara, sikap yang menyerahkan orang lain atau mengorbankan orang lain, atau yang lebih kita kenal mengkhianati orang lain, ini adalah tindakan atau sikap yang tidak baik, tidak terpuji, dan justru hanya akan merusak hubungan dan relasi yang ada dalam kehidupan kita. Yang heran adalah tindakan mengkhianati atau mengorbankan atau menyerahkan orang lain. Ini dilakukan oleh orang-orang terdekat, sahabat, kenalan kita, teman kita, bahkan keluarga kita, yang biasa bergaul akrab dengan kita setiap harinya. Sehingga dalam masyarakat kita mendengar istilah musuh dalam selimut, menjual teman sendiri, atau kita sering mendengar orang bilang dulu kawan, tetapi sekarang justru menjadi lawan, menjadi tidak setia kawan. Nah, inilah realita yang kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal itu saudara-saudara sama halnya seperti peribahasa, bagaikan melubangi perahu sendiri dan kemudian menenggelamkannya. Bacaan kita saat ini dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 mengisahkan bagaimana perjalanan hidup para murid bersama dengan Yesus. Para murid sedang merayakan pesta Paskah. Mereka merayakan bagaimana kasih kemurahan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Kanaan, tanah Mesir. Dan oleh karena itu mereka merayakan Paskah. Mereka merayakan pesta iman. Mereka telah dilewati oleh malaikat maut dan mereka diselamatkan. Sehingga para murid bersama dengan Yesus pada waktu itu, mereka hendak makan roti dan minum anggur sebagaimana biasanya. Namun yang terjadi pada peristiwa itu adalah tiba-tiba Yesus mengungkapkan perasaan hatinya. Sangat terharu. Biasanya
sangat terharu ini ketika kita melihat satu peristiwa yang baik dilakukan orang sehingga membuat kita terharu. Tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini, terharu di sini adalah terguncang, menjadi terganggu, susah dalam roh. Jadi suasana hati, bahkan roh Yesus sungguh tertekan, merasa situasi yang tidak mengenakan. Bayangkan, Yudas yang adalah orang terdekat dengan Yesus, yang adalah murid Yesus, kemana-mana Yesus pergi, Yudas juga turut serta menyaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu ketika Yudas dalam rancangannya diketahui oleh Yesus bahwa dia akan berkhianat, membuat suasana hati Yesus, roh Yesus terguncang, terganggu, tertekan. Karena itu dia mengungkapkan bahwa orang yang dekat dengan aku akan menyerahkan aku. Karena itu saudara-saudara, inilah letak sisi kemanusiaan Yesus yang mau ditonjolkan dan ditekankan oleh penulis Injil Yohanes. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa ternyata pengkhianatan atau mengorbankan orang lain akan mendatangkan penderitaan bagi orang tersebut. Tidak mengenakkan. Karena itu kita belajar dari firman ini, kita semua diingatkan untuk tidak berkhianat atau tidak menyerahkan teman, sahabat, orang terdekat dengan kita atau menjual mereka hanya demi kepentingan diri kita, hanya demi tujuan hidup kita yang sesaat, dan menyerahkan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi. Dalam cerita ini itu berarti Yudas mengkhianati Yesus. Karena itu saudara-saudara, kita juga diingatkan untuk menjadi orang-orang percaya yang setia. Orang-orang percaya yang menghargai hubungan, relasi baik dengan semua orang. Supaya kehidupan kita akan menampakkan kehidupan yang memuliakan Allah. Jagalah hubungan baik, apakah itu dengan suami, istri, anak-anak kita, kakak adik kita, orang tua kita, tetangga, teman, rekan kerja dalam pelayanan, atau rekan kerja di mana saja kita ada dan ditempatkan. Mari kita jaga relasi itu. Kita jaga hubungan baik itu. Karena kita tidak dapat hidup tanpa orang lain, kita membutuhkan mereka. Dan biarlah saudara-saudara, apa yang disaksikan oleh penginjil Yohanes tentang Yudas yang berkhianat, kita tidak melakukan hal tersebut. Dan oleh karena itu, jadilah orang-orang yang tetap setia. Jadilah orang-orang yang memiliki ketaatan dan kesungguhan hati untuk mau melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita alami, penderitaan apapun, biarlah di minggu-minggu sengsara ini kita belajar untuk memikul salib, menyangkal diri. Dan saya percaya bahwa di balik salib, di balik penderitaan, di balik kuk yang kita pikul, ada berkat yang Allah sediakan bagi kita yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami jangan menjadi seperti Yudas yang berkhianat, yang menjual Tuhan Yesus hanya demi 30 keping perak, demi untuk kepentingan diri. Tetapi biarlah kami belajar tetap setia. Dan kesaksian Alkitab juga mengingatkan
bahwa orang yang dikhianati mengalami goncangan iman, mengalami goncangan roh, tertekan, tidak mengenakan. Dan itu disaksikan oleh Yesus sebagai manusia yang juga merasakan penderitaan. Karena itu Tuhan, biarlah kami akan menjaga relasi-relasi kami dengan siapapun dalam hidup yang Engkau percayakan, supaya dengan membangun hubungan baik dengan semua orang, kami menghadirkan sorga, menghadirkan Kristus dalam hidup kami, dan orang akan memuliakan Bapa di sorga. Berkati saudara-saudara dimanapun berada yang boleh menyaksikan siaran ini. Biarlah kasih setia Tuhan, berkat Tuhan akan tetap terus ada beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan berkat menyapa saudara-saudara, kiranya menjadi berkat dan kita pun akan menjadi saluran berkat Tuhan. Amin.